kita melihat bahwa di Surakarta sekali lagi ada banyak ragam kuliner khas, kan menjadi bentuk keberagaman yang itu sudah melebur dan menjadi satu kesatuan dengan etnik yang lainnya. Kalau sayur ya ada capcay, ada juga makanan-makanan yang nggak harus menunggu pada saat momentum Imlek gitu ya. Itu bisa kita nikmati setiap saat. Saya akan berangkat dari tahun di mana ini menjadi satu masa pelik 67, waktu di mana masyarakat asing atau dalam hal ini bisa kita rujuk ke masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia mulai merasakan dampak marginalisasi. Dari mulai penyesuaian nama-nama masyarakat Tionghoa, nama tempat, bahkan nama masyarakat Tionghoa yang diharuskan untuk berganti nama menjadi nama-nama yang diartikan sebagai nama-nama keindonesiaan. Begitu juga dengan nama-nama makanan yang mulai disesuaikan, mulai diselaraskan dengan nama-nama Indonesia. Pada waktu itu ada yang namanya happy harus diganti bahagia, rumah makan Diamond yang pakai D dihilangkan, rumah makan Sentrum pun jadi Puspitasari, sama sekali berubah. Mereka diartikan sebagai kalangan atau golongan kelas 2 setelah pemerintah kolonial. Selanjutnya masuk ke era pemerintahan Republik Indonesia, mereka juga masih terus mendapati diskriminasi yang pada akhirnya berdagang menjadi salah satu pilihan paling tepat untuk mereka di dalam menyambung hidup ataupun mengambil peluang yang ada. Singkat cerita, Pasar Gede menjadi simbol tempat di mana interaksi perdagangan antar etnik itu terjalin. Jadi pasca Impres nomor 14 tahun 67, politik bumi hangus kami mengatakan mengondisi Tionghoa hanya bergerak di sektor kuliner atau sektor dagang. Yang paling mudah adalah di bidang kuliner. Jadi Pasar Gede ini sebetulnya sebelum berlakunya Impres 14 nomor tahun 67 itu sebetulnya sudah eksis. Orang Tionghoa berdagang di sana. Karena sesuai dengan catatan-catatan masa lalu, di mana ada pecinan itu pasti ada pasar, dan di pasar itu pasti orang Tionghoa dominan. Setelah kebijakan pemerintah tahun 1967 berlanjut, ada satu peristiwa kelam yang terjadi di Surakarta yang dikenal dengan peristiwa Mei 98. Peristiwa itu menjadi satu pembelajaran berharga yang saya pikir tidak hanya meninggalkan bekas luka mendalam untuk masyarakat Tionghoa. Awalnya saya tidak menyangka ya peristiwa Mei 98 itu akan berdampak cukup besar. Ternyata efeknya lumayan dahsyat gitu. Menurut saya begitu. Jadi sampai kabarnya sampai ada korban jiwa, terus orang-orang yang mengalami trauma karena penjarahan. Bahkan ada yang terjebak di salah satu toko sampai ikut terbakar. Pada saat buka itu nggak ada tamu yang masuk istilahnya gitu, karena sepi sekali, jalan aja masih sepi itu sampai beberapa waktu setelah kejadian itu. Jadi kita tetap buka setelah kejadian, tapi tetap nggak ada orang beli gitu. Sepi, orang pada takut keluar, nggak tahu itu. Saat situasi tersebut, karena saya masih remaja usianya, dan saya melihat kondisi seperti itu, membuat saya takut, dan keluarga saya kebetulan keturunan Tionghoa. Jadi memang disarankan untuk tidak keluar rumah.
Saya pun sempat dirawat psikiater setelah itu selama 1,5 tahun. Karena saya merasakan rasanya bukan manusia lagi waktu itu. Saya lihat betapa mereka ini sangat beringas karena ada yang memprovokasi, sehingga mereka selain menjarah, mereka dengan nyamannya mengambil banyak barang-barang orang tanpa hukum yang berlaku. Setelah kerusuhan itu, ada banyak masyarakat Tionghoa yang mengalami trauma serius gitu ya, secara psikis. Mereka agak khawatir untuk memulai kehidupan barunya gitu ya. Mereka harus banting setir, harus bermanuver, bahkan putar otaknya untuk berinovasi dengan makanan-makanan yang mungkin dengan kekhasan Indonesia atau bahkan nama Indonesia, yang itu menyulitkan mereka. Dampak yang pasti mereka yang paling parah adalah yang jadi korban ikut dibakar. Terus kemudian dampak jangka panjangnya, mereka yang aman atau mungkin masyarakat atau wong Solo yang jualan dari rumah, jualan di depan rumahnya atau di depan jalan, itu pun juga ikut terdampak karena setelah itu semuanya berhenti. Kala itu, masyarakat Tionghoa mulai berani mengekspresikan kembali, entah itu pada kegiatan seni budayanya, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, atau mungkin festival tahunan, seperti yang kita kenal salah satunya adalah Imlek, gitu ya. Juga sembari mereka melihat peluang-peluang yang bisa mereka jadikan peluang bisnis, peluang mencari penghidupan, gitu ya. Salah satunya adalah membuka kios-kios, warung-warung, atau bahkan restoran-restoran Tionghoa. Kedatangan orang Tionghoa itu ada 3 gelombang besar. Ketika orang Tionghoa itu mendarat, itu mereka akan berkumpul, kemudian orang Tionghoa itu kalau merantau itu kan sebenarnya tujuan mencari penghidupan atau kehidupan yang baru. Ketika dia mendarat kemudian mencari penghidupan, biasanya orang Tionghoa akan mendekati pusat kekuasaan. Kemudian ketika orang Tionghoa yang berpindah dari Kartasura ke Surakarta, yang namanya orang Tionghoa itu kan pedagang, kemudian melihat ini sungai ini bisa dipergunakan, mulailah di situ kemudian berdagang lewat sungai. Dari situlah kemudian orang-orang Tionghoa membangun pemukiman-pemukiman yang disebut pecinan itu. Jadi orang Tionghoa ini kan sebetulnya imigran, dia adalah pendatang yang hidupnya berpindah-pindah. Kemudian soal urusan makan itu mereka adalah hal yang paling pokok, paling utama. Ya, sehingga ada kata kumpul tidak kumpul kita makan. Ya, pekerjaan utamanya adalah dari makan dulu. Karena dengan makan tentu saja semua bisa dilakukan. Semua yang lain, pekerjaan lain bisa dilakukan. Jadi makan adalah utama. Otomatis karena mereka tuh datang di masa-masa dia masih pemuda, jadi mereka berinteraksi dengan orang-orang pribumi atau Jawa. Nah namanya kalau orang masih muda itu kan, kalau di drama, di film dramanya bilang katanya cinta kan tidak mengenal suku, ras, begitu. Maka terjadilah otomatis asimilasi atau perkawinan secara natural. Nah otomatis kalau sudah berkeluarga, istrinya orang Jawa kan mesti meneruskan kepandaian itu kepada istri atau kepada karyawan-karyawannya yang notabene suku Jawa. Begitu. Nah itu berlangsung secara alamiah, secara natural. Kemudian di belakang hari nanti akan terjadi alkulturisasi kuliner. Kuliner atau kita menyebutnya ya ragam makanan ya yang bisa kita nikmati di tiap-tiap kota itu tentu akan menjadi satu identitas. Dulu mungkin kita mengartikan setiap kuliner atau kekhasan makanan itu hanya menjadi identitas satu kelompok masyarakat tertentu.
cara paling ampuh untuk saling berterima antar etnika atau bahkan antar bangsa itu adalah kuliner. Paling mudah untuk diterima. Kalau kita masuknya untuk berdiplomasi dari cara-cara politis atau mungkin ekonomi atau bahkan sistem ketahanan, mungkin agak sulit untuk masuk dan diterima. Tapi kalau masuk dari bahasa, budaya, kuliner, pasti dengan mudah itu diterima. Saya juga melihat potensi yang luar biasa, keberagaman kuliner, fusion food yang udah mengalami formulasi penyesuaian dengan lidah masyarakat Solo atau bahkan masyarakat Indonesia, itu terjalin, tercipta di kota Surakarta. Resep masakan Tionghoa itu sebetulnya sangat dinamis ya. Jadi dari situ bisa kita lihat bahwa dia adalah hasil daripada experience, percobaan yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga terjadi atau terbentuk satu masakan akulturasi yang ada di kota Surakarta. Mereka diminta untuk langsung praktek, tidak melalui teori atau sekedar rasa bumbunya harus apa, kurang manis, lebih manis, kurang asin, dan seterusnya. Tetapi dari praktek. Pengalamannya ya kerja ikut orang agak lama, kemudian berumah tangga, dan akhirnya ya memberanikan diri untuk membuka sendiri. Kita mulai usaha itu sekitar tahun 98. Tahun 98 itu dikarenakan bapak saya kan dia sopir pabrik. Ada dengar-dengar waktu itu pabriknya mau tutup. Terus bingung kan mau kerja apa gitu. Terus bapak saya punya ide. Buka warung mie ayam aja ya gitu. Kan kita keluarga suka makan mie. Jadi idenya seperti itu. Yang ngajarin gitu enggak ada. Kita memang sendiri, ide sendiri, kreativitas sendiri untuk kita kerja secara keluarga, kebersamaan. Jadi masakan Tionghoa itu sebetulnya tanpa yang disebut santan. Karena aslinya memang tidak ada santan. Dan berambang. Yang utama untuk rempah, betul-betul rempah dari Tiongkok atau dari tanah daratan itu adalah bawang, jahe, kemudian yang lain-lain seperti minyak wijen, coka, kemudian arak ya. Arak itu atau ciu ya, itu ada 3 jenis, ada warna kuning, warna putih, dan warna merah. Itu masing-masing penggunaannya beda-beda. Untuk masak apapun beda-beda ya. Kemudian ada beberapa saus yang dipasarkan atau dipakai, yaitu saus tiram, saus ikan ya. Gula aren, gula Jawa itu nggak ada. Adanya di sana gula merah. Ya. Ini juga menyangkut mengenai bahan ya. Kemudian rempah-rempah lokal itu juga ikut mendominasi atau menguatkan rasa untuk masakan-masakan Tionghoa yang sudah berakulturasi. Untuk penggunaan angciu, terus minyak wijen masih pakai, angciu masih pakai untuk masakan tertentu. Bumbu kita tetap pakai sesuai yang diajarkan mama saya. Jadi tetap begitu. Bedanya mungkin ada penyesuaian di penanganan dalam artian misalkan dulu di era ayah saya misalkan kalau goreng kekian untuk bakpui sebelum jadi masakan itu digorengnya setengah matang misalkan gitu. Pas di era saya merasa kok setengah matang. Saya tuh tidak terlalu suka makanan setengah matang. Jadi walaupun nanti jadi matang ya, tapi saya gorengnya saya bikin lebih kering lagi gitu. 3/4 matang misalkan. Setelah begitu bumbu-bumbu masuk baru selesai. Masih cuma angju aja yang dihilangkan. Karena saya jual yang halal, jadi ya nggak dipakai. Yang halal kan cuma angju, lainnya itu halal. Kayak tiram, wijen itu kan halal. Karena Chinese food itu kan nggak ada bumbu yang kita kreasi. Semuanya bumbu sudah jadi dalam bentuk botol. Masih tidak pakai bawang gitu aja. Kalau ada yang khusus, kayak sop ikan itu kan,
Kalau nggak ada angcu itu bisa sangat terasa, jadi penggantinya tape beras merah itu ada di sini, sup ikan khusus. Kalau masakan yang lain nggak pakai. Waktu itu yang saya ingat, kita dulu pernah pakai minyak wijen, tapi ternyata untuk kalangan di sini rasa itu tidak masuk, untuk customer tidak masuk. Untuk minyak wijen kita bikin minyak dengan bumbu kita sendiri. Kita melihat bahwa di Surakarta sekali lagi ada banyak ragam kuliner khas. Kalau ngobrolin soal makanan-makanan peranakan, di Solo masih sering kita dapati makanan-makanan yang itu bisa dinikmati banyak kalangan. Semuanya sudah halal. Bahkan yang berjualan bukan dari kalangan masyarakat Tionghoa, tapi justru malah dari masyarakat Jawa. Jadi makanan itu sekaligus sudah diadopsi ya oleh banyak masyarakat di luar dari etnis Tionghoa. Mengenai akulturasi nama ya, itu sebetulnya seperti mijo. Mijo itu kan akulturasi, bakmi Jawa. Ya, itu akulturasi. Baik yang secara goreng, mijo godok, itu semua adalah akulturasi. Terus kemudian ada jajan pasar. Jajan pasar seperti kita ketahui, terang bulan, pukis, ya, kueku, ya, kue lapis, kue mangkok, kue wajik, kemudian bakcang, kue cang, lemper, dan seterusnya itu banyak banget. Kalau minuman yang sudah akulturasi menjadi makanan harian kita atau minuman harian kita adalah ronde, sekoteng, ya, teh. Teh itu sebenarnya asli dari sana. Nama masakan yang sudah diserap oleh masyarakat pada umum itu banyak banget. Ya, seperti bakso, bakmi, bihun, capcay goreng, capcay kuah. Terus kemudian ada timlo. Terkait dengan penamaan itu membawa ciri dari masakan-masakan Tionghoa. Bakso itu banyak diartikan bak itu seperti babi. Ternyata sebetulnya dari asal kata bak itu adalah daging. Jadi bukan babi saja. Kalau bak itu daging sehingga semua yang ada bak itu bisa daging apa saja. Daging sapi, daging ayam, itu semua disebut bak. Nah, so itu berarti cacah atau giling. Ya, dicacah. Jadi zaman dulu kalau bikin bakso itu dipukul, kemudian dari hasil pukulan itu kemudian dibuat adonan jadi bakso. Mie itu artinya bentuk yang memanjang, yang dibuat itu mian diao. Mian diao itu adalah bentuk yang panjang. Jadi makanan yang bentuknya lembut tapi panjang itu disebut mian. Jadi dengan istilah bak tadi bisa menyerap yang lain, misalnya bakwan, ya, bakpao, ya, bakso, ya. Jadi ini salah satu bentuk akulturasi bahwa ada makanan-makanan yang sudah merakyat di kota Surakarta ini, sudah sangat umum. Itu dari hasil akulturasi makanan-makanan atau masakan Tionghoa yang katakanlah diganti bahannya sesuai dengan apa yang lazim atau banyak dihasilkan oleh daerah.